Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 6 tahun telah berlalu dengan cepat. Sosok kurus itu melambaikan tangannya bagaikan kera berpunggung tegak yang sedang meregangkan tubuhnya, dan suara renyah pakaian lengket terus bergema, satu suara pada satu waktu. Setelah beberapa lama, sosok kurus itu menarik napas panjang dan berhenti, menatap gadis yang sedang memperhatikan dengan saksama. "King Tan, apa kau melihat dengan jelas?" 9 cincin pertama tinju Tongbei dipancarkan dari luar, sedangkan cincin ke-10 dipancarkan dari dalam. Kunci untuk membentuk cincin ke-10 adalah mengoordinasikan otot dan tulang di dalam tubuh dengan sempurna, mendorong kekuatan cincin ke-9 yang akan mencapai puncaknya ke puncak baru, dan akhirnya meledak sepenuhnya. Dan begitu kau mendorong tinju Tongbei kering ke-10, kekuatannya akan sebanding dengan seni bela diri tingkat kedua dalam seni bela diri yang lebih rendah. Ya, Kakak Lindong, King Tan sudah melihatnya dengan jelas. Wah, Kakak Lindong, kamu hebat sekali. Ayah bahkan belum mempelajari cincin ke-10, dan kamu benar-benar melakukannya sendiri. Penampilan gadis berusia 13 atau 14 tahun itu sangat halus dan penuh aura, dan matanya yang indah terlihat sangat halus dan imut. Kalau kau sudah melihat dengan jelas, cepatlah berlatih. Seorang pria kuat di alam Yuan bumi sedang berlatih satu set seni bela diri tingkat pertama, tetapi dia masih belum menguasai cincin ke-10. Lindong melotot marah ke arah adiknya yang konyol itu, tetapi bagaimana mungkin seorang gadis yang akrab dengan temperamen kakaknya takut padanya, jadi dia hanya terus tersenyum manis. Terdengar suara agung, dan sesosok yang dikenal berjalan mendekat. Lindong dan King Tan segera membungkuk dan memberi hormat. "Baiklah, Donger, umurmu sudah 14 tahun, dan sudah waktunya untuk keluar dan menunjukkan wajahmu. Besok akan ada ujian kecil di dalam klan, jadi pergilah dan ikutilah. Tapi jangan sampai kultivasi alam Tianyuanmu terekspos sepenuhnya. Ini akan membuat mereka takut." Lin Xiao berjalan mendekat dan menatap kedua anak di depannya sambil tersenyum, dan dia merasa sangat puas dengan hal itu. Hati Lindong tergerak, dan dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tahu, Ayah, tapi tidakkah King Tan mau ikut denganku?" "Tidak, King Tan harus merahasiakannya dulu. Putriku yang berharga adalah senjata rahasia." Lin Xiao berkedip misterius, mengobrol beberapa kata lagi, lalu berbalik dan pergi. "Kakak Lindong, bagaimana tingkat kultivasi ayah sekarang? Sejak ayah pulih dari cederanya 6 tahun lalu, tingkat kultivasinya seolah menjadi misteri, dan King Tan sama sekali tidak bisa melihatnya." Melihat punggung Lin Xiao yang menjauh, King Tan menjulurkan kepala kecilnya dengan lucu. Puncak alam Xiao Yuan Dan masih agak jauh dari alam kesempurnaan Xiao Yuan Dan. Wah, orang kuat di alam Yuan Dan, jadi ayah begitu sakti? Mata indah gadis itu melebar dan dia langsung berteriak. "Ayah awalnya adalah jenius nomor 1 di keluarga Lin kami. Beliau memasuki alam Tianyuan di awal usia 20-an. Bukankah wajar mendapatkan terobosan seperti itu setelah 6 tahun bekerja keras? Kamu terlalu meremehkan ayah." Lindong melirik King Tan dengan marah, lalu memerintahkan dengan nada agak tegas, "Jika kamu tidak bisa menguasai cincin ke-10 tinju Tongbei hari ini, kamu tidak akan diizinkan tidur." Setelah berkata demikian, Lindong pergi dengan santai, tidak memedulikan gadis genit di belakangnya. Lindong baru saja menutup pintu ketika sebuah suara terdengar di telinganya, "Sejak kau memasuki alam Tianyuan 2 tahun lalu, kultivasimu belum pernah mencapai kemajuan. Apa yang ingin kau lakukan?" Lindong duduk tanpa terkejut, menuangkan secangkir teh hangat untuk dirinya sendiri, lalu berkata, "Yuan Dan terbagi menjadi 9 bintang. 1 bintang adalah yang terburuk dan 9 bintang adalah yang terkuat. Tentu saja aku ingin menekan kultivasiku dan berusaha keras untuk mencapainya. Raih Yuan Dan bintang 9 dalam satu gerakan." "Hei, Yuan Dan bintang 9, kau cukup ambisius. Kau tahu Master Diao dan aku baru berhasil memadatkan Yuan Dan bintang 8 saat aku memasuki alam Yuan Dan. Lagi pula, kamu sudah menguasai metode latihan spiritual dasar. Sekarang, jika kamu bisa membukanya di Istana Niwan, kamu seharusnya bisa memadatkan 2 segel sekaligus.
Saatnya menemukan metode untuk memadatkan segel. Jangan khawatir, aku tahu betul. Lindong menyesap tehnya. Lalu mengapa dia tidak memperoleh seperangkat teknik kondensasi segel lebih awal dan resmi menjadi ahli jimat segel pertama? Tentu saja, dia sedang menunggu jimat gosok yang menelan jimat leluhur. Menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk lahir. Beberapa tahun terakhir, pemulihan kekuatanku terlalu lambat. Butuh 6 tahun bagiku untuk menelan roh iblis yang termutilasi, dan beberapa ramuan bermutu rendah. Kehampaan itu sedikit bergetar, dan bayangan tikus hitam muncul di bahu Lindong. Apa yang bisa kulakukan? Monster-monster yang bisa menjadi roh iblis semuanya sangat kuat, dan mereka sudah di luar jangkauanku sekarang. Roh iblis tak sempurna yang kau telan tahun lalu adalah hal terakhir yang membuat kita berdua mati. Kau mendapatkannya dengan melarikan diri. Lindong memutar matanya dengan keras saat melihat cerpelai kecil itu muncul. Oh, kalau saja aku dan Tuan Diao masih sekuat dulu, aku bisa membunuh monster sebanyak itu hanya dengan satu kentut. Rasanya seperti harimau yang jatuh tersungkur dan diganggu anjing. Xiao Diao duduk terkulai di bahu kanan Lindong dengan pandangan kosong, bergumam tentang pencapaian gemilangnya tahun itu. Perbaikan tubuh tingkat keempat seharusnya sesuai dengan permintaan ayah untuk menyembunyikan kecanggungannya, kan? Lagi pula, permintaan ayah adalah menyembunyikan kecanggungannya untuk sementara dan membuat heboh di pertemuan klan setengah tahun kemudian. Pada hari ini, saat Lindong tengah berlatih kaligrafi dengan tenang di dalam ruangan, seorang lelaki gemuk kecil yang dikenalnya membuka pintu sambil terengah-engah. Lin Changqiang, apa yang terjadi? Lindong melirik orang yang datang, tetapi tangannya masih bergerak perlahan. Lindong, King Tan baru saja kembali dari perjalanan ke pegunungan, tapi dicegat oleh Lin San dan yang lainnya. Mereka bilang itu untuk membalas penghinaanmu beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia tidak bisa mengalahkanmu, apa dia masih bisa mengalahkan adikmu? Teman sekelasnya yang bertubuh kecil gemuk, Lin Changqiang meletakkan tangannya di lututnya dan berbicara dengan sangat cepat. Ah, King Tan dihentikan oleh Lin San. Ayo, cepat pergi. Lindong, kamu baik sekali. Senang sekali King Tan punya saudara sepertimu. Kamu pasti khawatir dengan keselamatan King Tan, kan? Setelah mengatur napasnya, Lin Changqiang menatap Lindong dengan penuh emosi. Dia benar-benar saudara yang baik. Kenapa aku khawatir tentang King Tan? Aku khawatir tentang keselamatan Lin San. Bagaimana kalau King Tan secara tidak sengaja memukuli Lin San sampai mati? Lindong mendesah dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Meskipun King Tan seorang gadis, gaya bertarungnya sangat keras, temperamennya buruk, dan dia juga orang yang kuat di alam elemen tanah. Lin San hanyalah ikan asin di tingkat keempat penempaan tubuh. 10 Lin San yang diikat bersama pun tidak akan cukup untuk meninju King Tan. King Tan masih muda dan tidak tahu seberapa parah serangannya. Jika dia benar-benar tidak sengaja membunuh Lin San, akan sulit untuk menghadapinya. Lagi pula, seburuk apapun Lin San, dia tetap putra paman keduanya. Jika dia mati di tangan King Tan, akan sulit bagi Lin Xiao untuk menjelaskannya kepada Lin Zentian. Ayo cepat, kalau kita terlambat, Lin San pasti akan dipukuli sampai mati oleh King Tan. Lin Changqiang membuka mulutnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh Lindong. Gunung belakang keluarga Lin terhubung dengan hutan yang relatif luas, yang juga menyimpan beberapa ramuan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Lin sering memasuki gunung belakang untuk mencoba peruntungan. Saat ini, simpang jalan menuju hutan sudah dipenuhi anak-anak keluarga Lin yang tengah menyaksikan keseruan itu. Mereka pun dikerumuni 3 orang lingkaran di dalam dan 3 orang lingkaran di luar. Di tengah kerumunan, berdiri seorang gadis kecil berbaju terang dengan lengan melingkari bahunya. Alisnya indah, kulitnya seputih salju, tetapi ia tampak memukau di usia semuda itu. Kecantikannya sungguh tak tertandingi. Di tanah di hadapan gadis itu, ada 5 atau 6 pemuda tergeletak di tanah dalam keadaan buruk, menggeliat dan mengerang dengan susah payah, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Mata gadis itu yang penuh dengan energi spiritual melirik seorang pemuda di tanah, dan berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Lin San yang sedang terbaring di tanah, mengerang kesakitan, dan membenamkan kepalanya di tanah karena malu dan marah setelah mendengar hal ini.
Tanpa diduga, di depan semua orang, dia, Lin San, akan dikalahkan oleh seorang gadis kecil yang terlihat sangat lemah. Dan kemudian penyihir ini menjatuhkan kelima penjahat yang dibawanya ke tanah bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Apa menurutmu dia, Lin San, masih punya harga diri? Bagaimana mungkin dia, Lin San, bisa mendapatkan pijakan di keluarga Lin di masa depan? Minggir, minggir, minggir cepat. Tepat saat Lin San tergeletak di tanah berpura-pura mati, berpikir keras tentang bagaimana memecahkan situasi, sebuah suara memarahi terdengar, dan sesosok tubuh kurus dengan cepat memisahkan kerumunan seperti ikan yang lentur dan melompat ke lapangan. Itu Lindong, sialan, iblis Lindong juga ada di sini. Melihat sosok yang dikenalnya itu muncul, Lin San begitu ketakutan hingga dia bergidik hebat dan membenamkan kepalanya lebih dalam-dalam diam. Untungnya, Lin San tidak dipukuli sampai mati oleh King Tan. Melihat situasi di lapangan, Lindong diam-diam menghela napas lega dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala King Tan yang halus. Kau membuatku takut setengah mati, untung saja kau masih berhati-hati dan tidak menghajar Lin San, si idiot itu, sampai mati. King Tan melepaskan telapak tangan Lindong dengan marah. Ia benci Lindong memperlakukannya seperti anak kecil. Ia sudah menjadi orang dewasa yang bijaksana. Di mana tingkat kultivasimu? Seberapa besar kekuatan yang kau tunjukkan barusan? Lindong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tingkat keempat dari penempaan tubuh, kekuatan tingkat yang sama sudah cukup untuk menghancurkan mereka. King Tan melirik orang-orang yang tergeletak di tanah, rasa jijiknya tampak jelas dalam kata-katanya. Lindong, King Tan, kalian berdua benar-benar berani bekerja sama untuk menyakiti saudaraku, kalian sangat berani. Saat Lindong dan King Tan bersaudara tengah berbincang dengan suara pelan, sesosok lain masuk ke lapangan dan dengan ringan mengangkat Lin San yang sedang terbaring di tanah dengan bahunya. Orang yang datang adalah seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, berpakaian putih dan tampan. Kakak, akhirnya kau di sini. Mereka menindasku, kau harus membantuku memberi mereka pelajaran. Lin San sangat gembira ketika melihat tamu itu. Ia memegang lengan anak laki-laki berbaju putih itu dan mulai mengeluh. Sikap Lin San yang tak tertahankan juga membuat para pengunjung marah. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah saudara, dan bocah berpakaian putih itu tetap menjaga citra adik laki-lakinya di depan orang luar dengan anggun. Lindong melirik pengunjung itu dan langsung tersenyum. Tak disangka, ternyata dia juga seorang kenalan. Lindong, berlututlah dan minta maaf kepada saudaraku sekarang juga. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah memarahi Lin San, Lin Hong berbalik menatap Lindong dan tersenyum dingin. Lin Hong, ku dengar kau pernah ingin menikahkan King Tan dengan seorang bayi. Siapa yang memberimu bantuan itu? Aku sarankan kau untuk lebih peka dan menjauhlah dariku sejauh mungkin. Lindong sama sekali tidak menjawab perkataan Lin Hong, dan setelah mengamatinya sejenak, dia memarahinya, membuat King Tan tertawa. Lindong, kamu lancang sekali, belum terlambat bagimu untuk meminta maaf padaku dan Lin San. Wajah Lin Hong membiru dan merah setelah mempermalukan dirinya sendiri di depan si cantik. Karena malu, ia mengangkat tinjunya dan mengancam, dengan cahaya redup muncul dari tinjunya. Munculnya sedikit cahaya di tangan Lin Hong langsung membuat kerumunan murid keluarga Lin yang menonton berteriak dan menjerit. Seperti yang kita semua ketahui, seni bela diri tingkat pertama, tahap penempaan tubuh, terbagi menjadi 9 tingkat. 3 tingkat pertama hanya menempa tubuh, tingkat keempat mulai memurnikan kulit, tingkat kelima mulai memurnikan tulang, dan tingkat keenam mulai memurnikan sumsum. Pemurnian tingkat keenam hingga ke kedalaman dapat memurnikan sumsum dan mengubah esensi, menghasilkan benih vitalitas, dan pada awalnya menggunakan kekuatan esensi. Ketika benih Yuanli menembus belenggu tulang dan mengalir ke meridian tubuh, mereka akan secara resmi mengembun menjadi benih Yuanli di dalam tubuh. Itulah saluran masuk Yuanli yang telah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Namun, jangan remehkan cahaya redup di kepalan tangan Lin Hong. Itu pertanda ia telah memasuki tahap ke-6 pendinginan tubuh dan pemurnian sumsum, dan sudah mampu melancarkan serangan elemen. Bagaimanapun, kekuatan menggunakan seni bela diri yang sama dengan Yuanli dan tanpa Yuanli benar-benar berbeda, bahkan bisa dikatakan sama seperti langit dan bumi.
Pujian dari semua orang membuat Lin Hong semakin bangga. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh. Lindong, cepatlah, berlutut dan minta maaf kepada kami berdua sekarang, dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Benih Yuanli, tempering tubuh tingkat 6. Lindong berusaha sebisa mungkin untuk bersikap ketakutan, tetapi perilakunya semakin lucu. Lin Hong tersenyum dingin, mengangkat kakinya, dan muncul di depan Lindong. Ia mengepalkan tinjunya dan meninju dada Lindong. Cahaya di atas tinjunya berkedip-kedip dengan sangat terang. Itulah manifestasi dari aktivasi benih Yuanli yang ekstrim. Lin Hong jelas sangat marah dan ingin menggunakan Yuanli untuk menyerang Lindong sekaligus. Ini untuk membangun kekuatannya. Lindong melirik Lin Hong yang mendekat dengan mengancam, lalu melihat sekeliling dengan santai. Telapak tangannya dengan cepat menembus lengan baju Lin Hong, dan terdengar suara retakan yang tajam. Suaranya jernih dan merdu, dan berlangsung 7 kali sebelum akhirnya berhenti. Lin Hong meringis kesakitan, tak peduli dengan serangan itu, ia segera mundur dan menyingsingkan lengan bajunya. 7 tanda muncul dengan cepat di lengannya yang putih dan lembut, dan sebagian besar berubah menjadi merah dalam sekejap mata. His, ini tinju Tongbei 7 cincin penuh. Aku tak menyangka Lindong sudah menguasai tinju Tongbei sejauh ini. Akhirnya aku melihatnya dengan jelas. Dia pasti menyembunyikan kekuatan dan kecanggungannya. Orang-orang berpengetahuan di sekitarnya segera mengenali bahwa seni bela diri yang digunakan Lindong barusan adalah tinju Tongbei, seni bela diri tingkat 1 dari keluarga Lin, atau tinju Tongbei milik Qixiang. Tinju Tongbei Qixiang, Lindong, apa kau menyembunyikan kecanggunganmu? Mampu mengalahkanku dengan begitu bersih dan rapi di level ke-6 tempering tubuh, mungkinkah kau sudah memasuki level ke-7 tempering tubuh? Lin Hong yang terkejut tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lindong, mencoba mendapatkan jawaban positif dari Lindong. Itu bukan urusanmu. Kuperingatkan kau, jika kau berani menyinggung adikku lagi di masa depan, aku akan mematahkan kaki anjingmu saat itu juga. Lindong berdiri dengan lengan melingkari bahunya dan berkata dengan ringan. Kau, Lin Hong, yang terdiam, tersipu. Ia tidak cukup kuat, tetapi sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Hong, kau sudah memasuki tahap penempaan tubuh tingkat 6. Beraninya kau menindas Lindong, yang berada di tahap penempaan tubuh tingkat 4? Sebuah teriakan marah terdengar, dan gadis ramping itu bergegas masuk. Gadis berusia 17 atau 18 tahun berbaju merah itu memiliki wajah yang cantik, dengan kuncir kuda coklat yang disanggul vertikal ke pinggang rampingnya, dan alisnya yang sedikit terangkat menunjukkan semangat heroik yang tak kalah dari pria. Kakak Lindong, sepupu Lin Xialah yang ada di sini. King Tan, yang berdiri di belakang Lindong, mengingatkan dengan pelan. Lin Xia, yang hendak terus memarahi Lin Hong, adegan ini terasa sedikit berbeda dari yang dibayangkannya. Bukankah seharusnya Lin Hong menindas Lindong yang lemah? Lindong, kita lihat saja nanti. Ini baru level ke-7 dari penempaan tubuh. Apa hebatnya? Aku akan segera bisa melakukannya. Aku akan menantangmu langsung di kompetisi klan beberapa bulan lagi. Penampilan Lin Xia dan raut terkejut di wajahnya benar-benar merupakan ejekan terbesar bagi Lin Hong. Lin Hong terpaksa melontarkan kata-kata kasar dan bergegas pergi bersama Lin San. Hei, Lin Hong, tunggu sebentar, jelaskan padaku. Lin Xia melambaikan tangannya untuk menghentikan kedua saudara Lin Hong, tetapi kecepatan mundur mereka terlalu cepat, dan mereka lari tanpa jejak. Lindong, Lin Hong bilang kamu sudah mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Benarkah itu? Melihat Lin Hong dan yang lainnya pergi, Lin Xia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke Lindong, yang tetap di tempatnya. Saudari Lin Xia, jangan bahas omong kosong Lin Hong itu. Aku belum mencapai tingkat ke-7 penempaan tubuh. Lindong tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan kecil King Tan dan pergi. Setelah menerima jawaban positif dari Lindong, Lin Xia diam-diam menghela napas lega, lalu dengan santai menarik seorang murid keluarga Lin, ceritakan padaku seluruh proses kejadian hari ini, aku ingin tahu detailnya. Saudara Lindong, kau tidak akan menyalahkanku karena menimbulkan masalah, kan? King Tan melirik Lindong yang berjalan di depan dengan cemas. Ia menyayangi dan takut pada kakaknya. Mana mungkin, makin banyak masalah seperti ini, hanya untuk memberitahu orang lain bahwa keluarga kita tidak mudah diganggu. Lindong menghiburnya dengan lembut,
lalu berkata, "Baiklah, kamu kembali dulu, aku harus keluar dan melakukan beberapa urusan." Lindong, yang terpisah dari King Tan, langsung pergi ke pertemuan perdagangan di utara kota Qingyang. Ia pasti akan mendapatkan metode untuk memadatkan jimat berputar kuno. Lagi pula, kultivasi spiritualnya telah mencapai titik jenuh. Jika dia tidak mulai memadatkan jimat kehidupannya di Istana Niwan, kultivasi spiritualnya juga akan mandek. Lindong tidak berhenti ketika tiba di pertemuan perdagangan. Ia berbelok beberapa jalan dan memasuki bursa bawah tanah rahasia. Meskipun barang-barang di bursa saham bawah tanah lebih mencurigakan, kualitasnya lebih tinggi. Beberapa orang yang memiliki koneksi atau pengetahuan akan memilih untuk nongkrong di sini. Namun, sebelum masuk, kebanyakan orang akan memilih untuk mengenakan jubah atau penutup untuk menyembunyikan penampilan asli mereka. Lindong, yang berada di puncak alam Tianyuan, cukup berani untuk menjadi seorang ahli. Ia masuk secara terbuka tanpa mengenakan topeng. Berjalan di koridor yang agak suram, mata Lindong melirik ke arah kios-kios seolah mereka sedang menunggang kuda. Faktanya, kekuatan mental Lindong selalu berada di luar. Karena benda-benda yang mengandung teknik penyegelan pasti akan memicu kekuatan mental Lindong, tidak perlu terlalu teliti. Kekuatan mentalnya akan menyaring benda-benda abnormal seperti radar. Saat Lindong melintasi sebuah kandang lagi, sebatang pohon tua yang ditutupi lumut di kandang itu membuat energi mentalnya di Istana Niwan tiba-tiba melonjak. Lindong memandangi pohon berlumut kuno itu. Pohon kuno itulah yang menyimpan metode untuk memadatkan jimat kuno yang berputar. Ia tak kuasa menahan ekspresi bahagia. Ia segera menekan semua emosinya dan berjongkok, mengambil sepotong kayu hijau yang tampak seperti pohon mati dari kios. Meskipun ramuan tingkat 4 King Mu Lingstem tidak terlalu berpengaruh pada Lindong, seorang ahli di alam Tianyuan, ramuan ini memiliki efek yang baik pada cendana hijau di alam Yuan bumi. Yang terpenting adalah menggunakannya untuk menutupi target aksi. Ramuan tingkat 4 King Mu Lingstem, 100 batu Yuanyang. Begitu Lindong mengambil batang roh kayu hijau, pria berjubah hitam itu berbicara. Lindong mengambil keputusan cepat dan segera mengeluarkan 15 pil yang yuan dari tas Qian Kun yang dibawanya, meraih batang kayu hijau dan pohon lumut kuno, lalu berbalik untuk pergi. Gerakannya halus dan sangat tegas. Tas Qian Kun tingkat rendah dibeli oleh Lindong setelah dia diam-diam pergi ke Yancheng untuk menjual cairan spiritual batu leluhur yang diencerkan dan menggunakan batu yang yuan yang dijualnya. Ya, batu yang yuan. Lindong menentukan batu yang yuan, bukan pil yang yuan. Pil yang yuan adalah pil yang diekstrak dari batu yang yuan. Pil ini mengandung sedikit qi yang gang. Pil ini dapat digunakan untuk kultivasi dan sebagai mata uang. Hanya saja metode pemurnian ini umumnya dikendalikan oleh kekuatan besar, dan rasio ekstraksi batu yang yuan terhadap yang yuan dan umumnya 10:1. Namun, batu leluhur milik Lindong dapat mengekstrak pil yang yuan dari batu yang yuan dengan rasio 3:1. Batu yang yuan dan pil yang yuan memiliki nilai yang sama. Jika Lindong memilih untuk mengambil batu yang yuan kembali dan memurnikannya sendiri, ia dapat meningkatkan nilainya hingga 3 kali lipat dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika Lindong pergi ke Yancheng untuk menjual cairan spiritual batu leluhur, ia selalu hanya menerima batu yang yuan, bukan pil yang yuan. Meskipun petugas toko mungkin merasa aneh dengan permintaan aneh seperti itu, ia akan tetap dengan senang hati memenuhinya. Pil yang yuan yang saat ini digunakan Lindong diekstraksi dari batu yang yuan sendiri menggunakan batu leluhur. Setelah melihat Lindong yang menghilang sangat cepat, dan kemudian melihat 15 batu yang yuan di tangannya, mulut pemilik kios bergerak sedikit sejenak, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu pohon berlumut kuno apa itu, tetapi karena pohon itu memiliki rune yang unik untuk talisman master, dia pikir itu adalah benda yang berhubungan dengan talisman master. Karena berhubungan dengan master jimat, harganya pasti sangat mahal. Itulah sebabnya dia mematok harga batu yuan yang 50 yuan, mencoba memancing di air keruh dan menipu beberapa kaizi yang bodoh. Namun siapa sangka, anak kecil tadi setelah menanyakan harga, langsung memberikan uang, mengambil barang-barang dan pergi begitu saja, tanpa memberinya kesempatan untuk menyesal, seakan-akan ia telah menjamah seekor ikan besar. Sial, sepertinya aku baru saja mengalami kerugian besar.
Setelah beberapa lama, pemilik kios menggumamkan sesuatu dengan lembut dan dengan enggan memasukkan 15 pilyang yuan di tangannya ke dalam tas Qian Kun. Lin Dong membeli batang roh kayu hijau dan pohon lumut kuno, lalu langsung menuju ke keluarga Lin tanpa berhenti sama sekali. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Dong segera menutup pintu, menahan kegembiraannya, dan mengeluarkan pohon lumut kuno dari tas Qian Kun. Lin Dong menatap pohon berlumut kuno di tangannya, tetapi dia dipenuhi emosi. Hanya dengan mempraktikkan metode kondensasi segel, seseorang dapat memadatkan jimat kelahiran di Istana Niwan, lalu melangkah ke ranah seorang ahli jimat. Hanya dengan memasuki ranah seorang ahli jimat yin, seseorang dapat benar-benar memasuki sistem kultivasi seorang ahli jimat. Pada saat itu, bukan hanya penggunaan dan penguasaan kekuatan spiritual sang master talisman akan mencapai tingkat yang benar-benar baru, tetapi ia juga akan dapat menempelkan rune ke berbagai item, terutama untuk meningkatkan kekuatan serangan senjata, yang memiliki berbagai macam kegunaan. Dan jimat kelahiran yang dapat diolah dengan metode kondensasi yang tersembunyi di pohon kuno berlumut ini adalah jimat kelahiran di alam jimat spiritual kelahiran. Secara umum, jimat kelahiran di dunia master talisman dibagi menjadi 3 tingkatan: jimat kelahiran spiritual, dan jimat kelahiran surgawi. Jimat kelahiran adalah jimat yang paling umum dan juga jimat kelahiran yang paling umum dimiliki oleh ahli jimat. Jimat spiritual kelahiran seringkali memiliki beberapa kemampuan khusus. Misalnya, jimat pusaran kuno yang tersembunyi di pohon kuno berlumut ini memiliki kekuatan melahap karena disalin dari jimat leluhur yang menelan. Jimat surgawi kelahiran bersifat halus dan bahkan jarang tercatat dalam buku-buku kuno. Jadi, kali ini Lin Dong berhasil menemukan harta karun. Keluarlah, jimat pusaran kuno. Lin Dong mengambil keputusan dan menggerakkan pikirannya. Kekuatan mental di Istana Niwan segera melonjak seperti air pasang, dan bergegas menuju penghalang kekuatan mental di permukaan pohon kuno berlumut itu. Menghadapi kekuatan mental yang melonjak yang telah dikultivasikan Lin Dong selama 6 tahun, penghalang kekuatan mental yang tipis hancur dengan suara, dan cahaya perak dengan cepat menembus ke dalam pikiran Lin Dong. Jimat pusaran kuno, metode untuk membekukan segel. Serangkaian besar informasi muncul dengan panik di kedalaman pikiran Lin Dong, yang mencatat metode khusus untuk membekukan segel dan beberapa metode dasar dalam menggunakan kekuatan mental. Setelah sekian lama, Lin Dong perlahan mengembuskan napas keruh, lalu memejamkan mata erat-erat, dan mengaktifkan kekuatan mental dalam ritme khusus sesuai metode yang tercatat dalam metode pikiran, sehingga kekuatan mental berputar cepat di Istana Niwan. Perlahan, kekuatan mental yang berputar cepat itu bahkan mengembun menjadi pusaran mental di pusat Istana Niwan. Saat pusaran mental terbentuk, sebuah hisapan samar meledak, dan kecepatan putaran pusaran mental menjadi semakin cepat. Akhirnya, putaran pusaran mental mencapai puncak yang tak terjelaskan. Sekarang, padatkan. Lin Dong, yang memanfaatkan kesempatan itu, membuat keputusan tegas, mengendalikan pusaran mental berkecepatan tinggi itu, dan memampatkannya dengan kuat. Dengan bang yang keras, pusaran mental itu hancur, dan sebuah rune yang sangat misterius dan sederhana dengan cepat muncul dari pecahan-pecahan yang tak berujung. Begitu rune kuno itu terbentuk, ia meledak dengan daya hisap yang mengerikan, menarik semua fragmen kekuatan spiritual di Istana Niwan ke dalam tubuh dan menelannya. Tak lama kemudian, sebuah retakan muncul di permukaan rune kuno itu, dan akhirnya rune itu terbelah menjadi 2 rune kuno. Jimat roh kelahiran yang terbelah menjadi klon belum puas. Tubuh jimat terus menggeliat dan membuat lubang kecil, mencoba membelah tubuh sekunder kedua, tetapi ia telah menggeliat cukup lama tanpa hasil, sehingga ia terpaksa menyerah dengan enggan. Puncak jimat segel kedua, selesai. Jika aku terus berlatih, aku pasti akan segera melangkah ke ranah master jimat segel ketiga. Mata Lin Dong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat ini, ia merasa seluruh keluarga Lin berada di bawah kendalinya. Jika ia mau, ia bahkan bisa mendengar apa yang dibicarakan diam-diam oleh beberapa pelayan keluarga Lin di kejauhan. Hei, nak, lumayan juga. Kamu juga bisa menemukan beberapa bahan logam yang bisa membawa kekuatan spiritual untuk membuat senjata, supaya kamu bisa terbang di udara. Musang kecil, yang telah bersembunyi di ruang batu leluhur dan menyaksikan seluruh proses terobosan Lin Dong, juga berlari keluar pada waktu yang tepat untuk memberikan saran.
Ya, saya harus membuat senjata. Mata Lindong berbinar ketika mendengar ini. Hanya ketika Yuan Li-nya telah mencapai tingkat penciptaan ketiga, ia dapat terbang di udara, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Selama ia mencapai Master Jimat Segel pertama, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang. Terlebih lagi, ia saat ini berada di puncak Master Jimat Segel kedua. Yah, aku ingat ada juga batu kilangan spiritual di ruang jimat batu, yang bisa mempercepat pengembangan kekuatan spiritualmu. Selama kau tidak takut sakit, kau bisa menggunakan batu kilangan spiritual untuk berkultivasi. Hanya saja, rasa sakitnya sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Terlalu berat untuk ditanggung. Saat menyebutkan batu kilangan spiritual, musang kecil itu masih dihantui rasa takut. Apa gunanya sedikit rasa sakit? Selama aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa menahannya. Lindong mendorong lengannya dan mendarat dengan fleksibel di lantai dari sofa, lalu mulai meregangkan otot-ototnya yang mati rasa. Aku bertemu kultivator gila lainnya. Xiao Diao berekspresi, aku tak bisa berkata-kata, bergumam pelan, lalu kembali ke ruang batu leluhur. Kurang dari 4 bulan tersisa sebelum kompetisi klan tiba, jadi Lindong tinggal di rumah dan berlatih Yuan Li serta kekuatan spiritualnya. Aku telah menekan kultivasiku selama lebih dari 2 tahun, dan inilah saatnya untuk menerobos. Malam harinya, Lindong, yang duduk bersila di sofa, dipenuhi energi. Ia perlahan menutup mata dan menenggelamkan pikirannya ke dalam dantiannya. Di dalam dantian yang luas itu, dua energi yin dan yang dengan sifat yang sangat berlawanan awalnya menyatu, dan bahkan awan energi samar pun muncul. Saat energi yin dan yang mengalir, bahkan terdengar samar-samar suara air mengalir. Yin dan yang saling terkait, memadatkan Yuandan. Inilah tanda bahwa Lindong akan segera memasuki ranah Yuandan. Pikiran Lindong bergerak, dan yin dan yang qi di dantian, yang awalnya telah menyatu, segera berputar cepat ke arah yang berlawanan, dan kecepatan rotasinya semakin cepat. Gaya sentrifugal yang kuat memampatkan semua yin dan yang qi di dantian menjadi awan energi yang samar. Tidak cukup cepat, lebih cepat, lebih cepat. Lindong tetap bergeming dan terus memacu pusaran Yuan Force agar berputar liar. Tak lama kemudian, seluruh energi di dantian terkompresi menjadi tetesan air energi, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Dalam sekejap, qi yin dan yang menyatu dalam dantian berubah menjadi puluhan tetes energi emas, tebal dan sederhana. Harmoni yin dan yang menyatukan Yuandan. Sekarang, Yuandan, padatkan itu untukku. Setelah meminumnya, lusinan tetesan air energi emas terkompresi tajam ke dalam seolah-olah dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat, dan dengan cepat mengembun menjadi tubuh ramuan emas dengan permukaan agak cekung. Begitu Yuan dan emas terbentuk, kekuatan hisap yang sangat dahsyat meletus, menyedot semua sisa kabut energi di dantian dan kekuatan Yuan yang mengalir di meridian Lindong ke perutnya. Penampakan Yuan dan emas juga dengan cepat menjadi lebih bulat, teratur, dan halus dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. 9 pola bintang yang sangat kecil menjulang di permukaan Yuan dan emas, dan gelombang yang sangat ringan beriak perlahan. Yuan dan bintang 9, akhirnya aku mencapai Yuan dan kualitas tertinggi. Melihat Yuan dan emas berputar perlahan di dalam dantiannya, dan melihat 9 pola bintang di permukaan dantiannya, Lindong dipenuhi kegembiraan. Jika bukan karena tujuannya menyempurnakan Yuandan, dia pasti sudah memasuki alam Yuandan, jadi mengapa dia harus menekan kultivasinya dan menunggu sampai sekarang? Tidak, untuk lebih pasti, dia hanya dapat dianggap berada di alam Xiao Yuandan sekarang. Yuandan memiliki 3 alam, Yuandan kecil, kesempurnaan kecil Yuandan, dan kesempurnaan besar Yuandan. Saat ini, Lindong baru saja memasuki alam pertama dari 3 alam Yuandan, dan jalan masih panjang di depannya.